Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Handayati dengan NIM 2566218. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis pada anak dengan tema kesulitan dalam menerjemahkan ucapan lisan menjadi tulisan atau biasa disebut disgrafia. Di sini saya menganalisis seorang anak kelas 3 SD berusia 9 tahun berinisial NAS. Ia ini memiliki seorang kakak dan dia juga tinggal bersama kedua orang tuanya. Berdasarkan hasil wawancara dengan wali kelasnya, NAS ini termasuk anak yang mudah bergaul dan dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya tanpa kesulitan berarti. Sedangkan pada perkembangan emosionalnya, wali kelas NAS ini menggambarkan sebagai anak yang tidak ragu mengungkapkan apa yang ia rasakan. Ia cenderung mengekspresikan emosi secara langsung baik ketika senang, marah, sedih, maupun merasa tidak nyaman. Lanjut pada perkembangan fisik. Jadi di usia NAS yang 9 tahun ini, ia memiliki pertumbuhan fisik yang stabil dengan koordinasi motorik yang baik. NAS juga mampu mengikuti aktivitas fisik seperti berlari, melompat, juga memiliki keterampilan motorik halus yang baik. Namun, ia masih mengalami penurunan fokus ketika jadwal sekolah dialihkan pada siang hari, sehingga membutuhkan dukungan keluarga untuk menjaga kebugaran fisiknya. Dan selanjutnya ada perkembangan kognitif. Ia ini memiliki kemampuan berpikir konkret yang semakin matang sesuai tahap perkembangan operasional konkret. Ia juga mampu memahami operasi hitung sederhana, mengenali bentuk geometri dasar, juga memahami konsep bilangan sederhana menggunakan benda konkret. NAS juga memiliki rasa ingin tahu yang baik dan mampu memberikan ide dalam tugas, namun ia masih perlu peningkatan pada motorik halus terutama saat menulis. Kemudian ada perkembangan sosial emosional. NAS ini merupakan anak yang mudah bergaul. Ia aktif bermain dalam kelompok dan memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi sosial. Perkembangan emosional NAS ini juga cukup stabil meski sekali masih membutuhkan pendampingan. Ia mampu menunjukkan empati, mengenali perasaan orang lain, juga dapat mengelola rasa antusias dan kegembiraan dengan baik. Lalu pada perkembangan moral, ia ini terbiasa mengucapkan salam, juga menghormati guru dan orang tua yang lebih dewasa darinya, juga bisa menunjukkan empati kepada teman. Secara keseluruhan ini perkembangan NAS menunjukkan hasil yang baik sesuai tahap perkembangan anak kelas 3 SD. Selanjutnya ada perkembangan bahasa. Di sini perkembangan bahasa NAS ini sudah berkembang baik sesuai dengan usianya. Namun, ia mampu berkomunikasi dengan orang di sekitarnya, memahami percakapan, mengikuti pembelajaran dengan baik, juga mampu mengekspresikan pikiran dan pendapatnya. Selain itu, kosakata NAS ini juga cukup beragam dan mampu menyesuaikan bahasa dengan situasi serta lawan bicara. Identifikasi kebutuhan belajar, ia ini memiliki gaya belajar visual dan kinestetik. Jadi ia lebih tertarik pada pembelajaran menggunakan media gambar, contoh konkret dan praktik secara langsung dibandingkan penjelasan lisan. Ia juga memiliki hambatan, yaitu berupa membutuhkan waktu lebih lama dalam kegiatan menulis, juga mengalami hambatan motorik halus pada saat menulis seperti tulisan tidak konsisten, kurang rapi, sulit meletakkan huruf kapital, dan juga tidak ada jarak antar kata dan tulisannya itu tidak sesuai garis di buku. Kemudian potensi yang dimiliki, ia juga mampu berhitung dengan baik dengan tingkat kesalahan yang relatif rendah dalam menyelesaikan perhitungan sederhana. Kemudian dukungan yang dibutuhkan juga peranan guru, orang tua, dan lingkungan sekitar. Jadi guru perlu memberikan pendampingan pembelajaran seperti motivasi, pendekatan belajar yang sesuai. Dan orang tua juga perlu mendampingi kegiatan belajar di rumah serta memberikan dukungan positif, dan juga lingkungan sosial yang aman dan mendukung juga penting untuk membantu perkembangan anak secara optimal. Kemudian rekomendasi strategi pembelajaran. Di sini saya memiliki 3 strategi pembelajaran. Yang pertama ada pembelajaran multisensori untuk membantu anak lebih mudah dan terbiasa menulis, dan yang kedua ada latihan motorik halus secara konsisten seperti menebalkan huruf, menjiplak, dan menulis mengikuti garis. Dan yang terakhir ada pemberian motivasi dan penguatan positif agar anak lebih percaya diri dalam belajar menulis. Media yang digunakan ada 7. Yang pertama ada pensil grips, papan miring, kertas garis timbul, dan kertas berwarna. Ada buku halus kasar,
media taktil dan permainan huruf, ada papan tulis kecil dan spidol, dan yang terakhir ada aplikasi dan media digital agar anak tidak bosan dalam belajar. Kemudian penyesuaian lingkungan belajar di kelas bisa menggunakan strategi pembelajaran yang adaptif dan diferensiatif, kemudian menggunakan media visual dan praktik langsung, kemudian menyediakan layanan pendamping dan juga remedial. Kemudian di rumah orang tua perlu mendampingi proses belajar anak, dan juga orang tua perlu menjalin kerjasama dan komunikasi dengan guru. Dan yang terakhir, peran guru dalam mendukung, yaitu guru perlu memahami karakteristik dan hambatan belajar siswa, mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan kondusif, menggunakan strategi pembelajaran adaptif dan diferensiatif, juga memberikan pendampingan dan penguatan secara konsisten dan membantu mengembangkan potensi siswa, kemudian bekerja sama dengan orang tua dan juga memberikan motivasi dan apresiasi kepada siswa. Terakhir ada refleksi pribadi. Di sini saya memahami bahwa setiap anak itu memiliki perkembangan dan kebutuhan belajar yang berbeda. Karena NAS memiliki perkembangan kognitif, sosial, dan moral yang baik, tetapi masih mengalami hambatan motorik halus, terutama dalam kegiatan menulis. Dari kasus ini bisa dipahami bahwa kesulitan belajar ini tidak mempengaruhi seluruh kemampuan anak karena anak tetap memiliki potensi pada bidang lain. Dan tantangan yang ditemukan yaitu memahami karakteristik anak secara menyeluruh, karena setiap anak ini memiliki kemampuan dan cara belajar yang berbeda. Selain itu, penentuan strategi pembelajaran yang sesuai juga menjadi tantangan agar anak tetap nyaman dan percaya diri dalam belajar. Dan yang terakhir, sikap yang perlu dikembangkan oleh calon guru yaitu harus memiliki sikap sabar, peduli, dan peka terhadap kebutuhan siswa. Guru juga perlu menciptakan pembelajaran yang adaptif dan inklusif, juga berperan sebagai pendamping, motivator, dan fasilitator dalam membantu perkembangan siswa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.